أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya, Bapak dan Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hingga sampai saat ini kita akan diberikan kekuatan tentu saja untuk menikmati segala bentuk ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Baik, seperti biasa dalam kesempatan kali ini di setiap hari di selama bulan suci Ramadan setiap pukul 2 dan insyaallah sampai nanti di 3:30 kita akan hadirkan ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Abah Raud Bahar, kemudian Gus Hayat yang kali ini kembali disiarkan dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Kampus Trate Putih Cimeneng Mustika Jaya, Bekasi. Kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali yang barangkali selama ini kita agung-agungkan yang bernama akal. Bagaimanakah sesungguhnya fungsi akal di dalam Islam dan bagaimana kita mampu untuk menggunakan akal yang pada akhirnya berujung kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Gus Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min bani Adam wa kammalana bil aqli war ruhi wal ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhajirin Teratai Putih Islamic Boarding School yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah. Siang hari ini kita sudah memasuki hari ke-16 di bulan suci Ramadan, betul? Terasa apa enggak puasanya? Enggak terasa. Kenapa? Saat kita ibadah
dengan senang dan riang gembira kok tidak terasa? Karena kita sedang merasakan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita syukuri anugerah yang sudah diberikan oleh Allah terus menerus kepada kita hingga kita bertemu bulan suci Ramadan dan kita mampu menjalankan separuh dari bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di separuh terakhir Allah masih terus mencurahkan kasih sayangnya, kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan hari raya Idul Fitri, bertemu dengan sanak keluarga dalam keadaan kita saling memaafkan dan memberi maaf. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Akal itu adalah tema kita hari ini. Apa akal itu? Di mana akal itu berada? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal pertama kali setelah Allah menciptakan ruh. Berarti akal istimewa apa enggak? Dalam satu kisah disebutkan awwaluma yakhluqullahu subhanahu wa ta'ala al-aqlu. Perkara yang Allah ciptakan pertama kali setelah ruh itu adalah akal. Kenapa akal ini diciptakan? Karena akal inilah yang akan menjadi penentu dan pembeda kita sebagai manusia, anak cucu Adam dengan binatang dan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu orang Arab memberikan makna al-aqlu huwan nur. Akal itu adalah cahaya. Orang Arab yang lain memberikan makna al-aqlu huwa asyai'u alladhi yartabitu ilal af'al. Akal adalah sesuatu yang akan mengkaitkan dengan aktivitas seseorang. Maka orang kalau akalnya konslet alias orang yang tidak begitu sempurna, kira-kira disuruh A ngelakuin B atau C? B atau C, karena akalnya tidak nyambung. Berarti akalnya tidak sempurna. Tapi kalau yang orang itu akalnya sempurna, dibilang A dia akan bilang A, dibilang B dia akan bilang B. Lalu di mana letaknya akal? Imam Ghazali dalam kitab Ihya di juz pertama beliau membahas panjang lebar tentang akal. Yang intinya al-aqlu kana fi qalbil insan. Akal itu ada dalam bagian hati manusia. Tapi jangan dibayangkan hati itu kayak gambar love yang ada kalau kena disakitin itu pecah gitu ya. Bukan hati yang seperti itu. Tapi hati bermakna al-qalbu. Al-qalbu yang punya makna berbolak-balik. Yang kadang tiba-tiba sedih, kadang tiba-tiba senang. Nah, akal itu ada dalam bagian itu. Tapi semua dalam kerangka kendalinya roh. Karena semua kendali kita hari ini bisa hidup, bisa bergerak, bisa beraktivitas, semuanya yang mengendalikan adalah roh. Nah, bagian dari mengkoordinasikan seluruh aktivitas tangan, kaki, mulut kita, mata kita menjadi satu kegiatan, satu aktivitas yang terukur, itulah namanya akal. Begitu istimewanya akal, Allah sangat menghormati akal ini dalam ajaran Islam. Sampai ada satu makalah, ini bukan hadis ya, makalah mengatakan la dina liman laisa lahul aql. Atau la dina liman la aqla lahu. Tidak ada orang itu beragama dengan baik kalau dia tidak menggunakan akalnya. Jadi tidak boleh antara akal dan agama ini dipertentangkan. Memang dasar dari segala dasar kita dalam beragama itu adalah wahyu. Dasar dari segala dasar kita menjalankan perintah Allah, beribadah itu adalah wahyu. Tetapi wahyu itu tidak ada yang bertentangan dengan akal. Makanya makna dari akal itu adalah an-nur, makna dari Al-Quran selain Al-Furqan, Alkitab itu juga an-nur. Jadi kalau Al-Quran sebagai wahyu yang makna lainnya adalah nur dan akal punya makna juga nur, kalau berjalan
beriringan, ini akan menjadi dahsyat. Orang yang memegang teguh Al-Quran, lalu akalnya digunakan, dioptimalkan, dimanfaatkan sedemikian rupa, hasilnya adalah keistimewaan. Kenapa kita mendapatkan ulama-ulama besar, ulama-ulama hebat, a'immatul mujtahidin, seperti misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Karena beliau mendaya gunakan akalnya yang Allah berikan untuk membaca Al-Quran. Nah kalau hari ini kita diminta ada kelompok-kelompok tertentu, udah pokoknya kalau Islam itu gak usah pakai akal. Itu salah. Justru dengan adanya akal ini yang digunakan dengan baik, dengan cara yang baik, melalui sanad pembelajaran yang baik membaca Al-Quran, lahirlah namanya tafsir. Kalau kita mengkaji hadis dari Rasulullah, kita gunakan akal kita peras, jiddin wajtihadin, lahirnya sarah. Kalau kita mengkaji ayat-ayat hukum, ayat-ayat tentang dasar-dasar kita beribadah, lalu kemudian kita gunakan akal kita untuk memeras itu, lahirlah fikih. Lalu di mana letak dari alasan orang-orang yang mengatakan akal itu tidak penting dalam beragama? Maka hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Damai Indonesia Aku TV One yang dimuliakan Allah, hati-hati kalau ada orang yang mengaku kiai, ulama atau siapapun, tapi mengajak orang-orang beriman, orang-orang yang beragama tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Al-Quran sendiri yang mengatakan, afala ta'qilun. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Ini di banyak ayat. Artinya apa? Al-Quran sebagai firman Allah memberikan mandat kepada kita manusia anak Adam untuk menggunakan akalnya. Maka orang yang menggunakan akalnya insya Allah akan selamat dan insya Allah akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang tidak menggunakan akalnya siaplah untuk tersesat. Sebab apa? Orang yang tidak menggunakan akalnya akan kalah dengan nafsunya, dan orang yang kalah dengan nafsunya dia akan tersesat dan tergelincir ke dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjut nanti setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, memang unik sekali, luar biasa sekali alat yang dititipkan di dalam diri kita yang disebut dengan akal. Dan kita patut bersyukur dengan akal ini membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Tetapi waspadalah, akal tanpa petunjuk dan wahyu justru akal yang akan tersesat. Lantas bagaimanakah kita memposisikan akal di dalam kehidupan beragama? Insya Allah Abah Raud akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan. Dalam segmentasi berikut ini Abah akan menjelaskan kepada kita tentang kedudukan akal di dalam Islam. Silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qila ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla lahu. Kiai Haji Muhammad Nur Hayid yang dipanggil hari-hari Gus Hayid, yang kita sudah sama-sama mendengarkan
tausiahnya dari beliau yang cukup memberikan pencerahan kepada kita tentang akal. Bapak Kiai Haji Saifullah, pimpinan Yayasan Teratai Putih Global dan pimpinan Yayasan Al-Muhajirin beserta seluruh keluarga dan keluarga besar daripada pendidikan Teratai Putih Global dan Muhajirin, rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang duduk di Masjid Jami Al-Muhajirin dan yang duduk di berbagai macam tempat yang sedang nonton Damai Indonesiaku, rahimakumullah. Tema kita siang hari ini, tema yang sangat-sangat menarik untuk kita ketahui, yaitu pentingnya akal di dalam ajaran agama Islam. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah paham apa itu akal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan tahu, tidak memberikan paham kepada kita tentang akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang kata akal yang Allah tulis melalui kolamnya di Lauhul Mahfuz sebanyak 46 kali. Dan kata-kata akal itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, juga sebanyak 46 kali. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang akal, berarti betapa pentingnya akal. Oleh karenanya, siang hari ini kita ingin mengetahui apa akal itu yang sesungguhnya. Jangan-jangan kita pernah dan sering mendengar kata akal. Dan akal itu lama dalam diri kita, akan tetapi kita tidak ketahui apa akal itu yang sesungguhnya. Ulama telah membuat takrif, definisi tentang akal. Mahwal aklu, apakah akal itu? Al-aklu huwa nurun latifun. Ai huwa sirrur ruhaniyu yudarraku bihi uluma ad-daruriyah wan nazariyah mahaluhu fil qalbi wa nuruhu fi dimagi wa ibtida'uhu hina nafhatir ruh min nafhatir ruhi wa kamaluhu indal bulugh. Ruh itu adalah, akal itu adalah nurun latif, cahaya yang sangat lembut. Dengan kata lain, sirrur ruhani, jauh lebih lembut daripada ruhani. Sesungguhnya ruhani sudah lembut, akan tetapi ada yang jauh lebih lembut ketimbang ruhani, apa yang disebut dengan akal. Yudarraku bihi al-ulum ad-daruriyat wan nadhariyat. Diketahui oleh akal itu ilmu-ilmu yang susah dan ilmu-ilmu yang mudah. Kalau mata sebatas bisa membedakan setiap rupa, kalau telinga bisa membedakan setiap suara, kalau tangan hanya dapat membedakan setiap yang diraba, akal jauh lebih tajam penglihatannya. Akal jauh lebih tajam pendengarannya. Akal jauh lebih tajam pengerabaannya. Akal dapat menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau dengan mata. Akal bisa menjangkau dengan apa yang tidak bisa dijangkau dengan telinga. Akal bisa menjangkau yang tidak bisa dijangkau dengan raba. Di balik semuanya itu adalah
kita bisa lihat bagaimana fungsi akal ketika diperankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena waktu yang sangat singkat, saya tidak akan bacakan ayatnya ketika Nabi Ibrahim berjumpa dengan bintang-bintang. Kata Nabi Ibrahim, hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Akan tetapi ketika bintang tenggelam, maka saya tidak suka yang timbul tenggelam. Ketika Nabi Ibrahim berjumpa dengan bulan, hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Tapi ketika besok bulan tenggelam, kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka dengan yang timbul tenggelam. Ketika pagi sampai sore berjumpa dengan matahari, hadza akbar, ini Tuhanku lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada matahari. Ini adalah Tuhanku, tapi ternyata di sore hari tenggelam. Aku tidak suka dengan timbul yang tenggelam. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim setelah memandang dengan matanya, dengan bintang-bintang, dengan bulan, dengan matahari, dioper kepada akalnya bahwa Allah bukan bintang, bahwa Allah bukan bulan, bahwa Allah bukan matahari, akan tetapi Allah yang menciptakan bintang-bintang, Allah yang menciptakan bulan, dan Allah yang menciptakan matahari. Maka inilah kehebatan akal. Sehingga akal dapat menjangkau yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Yang tidak bisa dijangkau oleh pendengaran telinga. Yang tidak bisa dijangkau oleh rabaan tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, lahum kulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka adalah punya akal, akan tetapi mereka tidak menggunakan akal. Mereka punya penglihatan akal, mereka punya pendengaran akal, akan tetapi penglihatan akal dan pendengaran akalnya tidak digunakan olehnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ulaika kal an'ami. Mereka itu tidak ubahnya seperti binatang. Balhum adol. Bahkan mereka jauh lebih sesat ketimbang binatang. Maka hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan akal kepada kita, maka akal ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama apa yang disebut dengan akal tabi'i, dan yang kedua apa yang disebut dengan akal gorizi. Apakah akal tabi'i itu akal untuk memenuhi keinginan kita, bahkan akal untuk memenuhi nafsu kita. Ketika kita ingin berkendaraan sepeda, padahal kaki sepeda itu hanya 2, tapi itu sepeda bisa berjalan. Ketika kita ingin lebih cepat dari sepeda, yang disebut dengan motor, padahal motor kakinya hanya 2, akan tetapi lebih cepat jalannya. Ketika kita ingin lebih lagi, supaya kita bisa menjangkau jarak yang lebih jauh, sehingga menciptakan apa yang disebut dengan mobil. Bahkan lebih jauh itu dengan kereta, bahkan lebih jauh itu ada yang disebut dengan benda yang jatuh. Besi adalah benda jatuh. Baja adalah benda jatuh. Kenapa? Mereka bisa terbang di sana. Kemudian kita melihat lagi di sana, ada besi yang sifatnya tenggelam. Baja sifatnya tenggelam. Kaleng sifatnya tenggelam. Akan tetapi pesawat bisa terbang. Kemudian itu kapal bisa mengantar barang manusia dari pulau ke pulau. Ada kereta api, ada mobil, ada motor. Kemudian ada yang disebut dengan sepeda. Itu semua yang terjadi karena di barang-barang itu ada sentuhan akal. Karena jangankan untuk menciptakan itu semua, jangankan untuk menciptakan pesawat terbang, menciptakan kapal laut, bahkan ulang-alik dan lain-lain sebagainya, ketika akal tidak ada, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suruh saja membuat sambal. Kasih coet, kasih ulkan, kemudian kasih apa lagi? Terasi, kasih cabai, kasih tomat.
maka orang yang tidak punya akal tidak akan mampu berbuat apa-apa walaupun hanya sambal. Akan tetapi kata Allah, kalian silahkan untuk melakukan apa saja dengan akal kalian. Tapi aku punya maksud menciptakan akal kalian agar kalian makrifat kepada aku. Agar kalian berjumpa dengan aku. Inilah maksud diciptakan akal dan peran akal dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pulang dari sini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalam sebuah keterangan di dalam kitab Hikam, la yasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah puasa kita, sholat kita, ibadah haji kita, dan ibadah-ibadah yang lain kalau kita tidak mengenal zat kita yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melalui akal kita akan sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan makrifat. Insya Allah kita teruskan dalam episode berikut. Baik, terima kasih Abah, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang insya Allah nanti menjadi sandaran bagi kita untuk berdiskusi, tentu saja juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, karena memang tema ini sangat menarik sekali berkaitan dengan akal. Kita akan segera jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Nusaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema tentang kedudukan akal di dalam Islam. Alhamdulillah tadi kita telah dibukakan kembali pemahaman tentang apa akal dan bagaimanakah kita menggunakannya. Insya Allah jawaban-jawaban berikut ini yang akan disampaikan oleh guru-guru kita akan melengkapi tema bahasan kita. Untuk itu yang pertama kita buka kesempatan kepada Bapak Slamet, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet dari SD Islam Teratai Putih Global. Pak Ustadz dan Pak Kiai, pertanyaan saya adalah akal manusia itu punya kapasitas terbatas dan tiap manusia berbeda-beda. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana cara kita memahami dan mengerti ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain mengerti dan memahami Al-Quran. Itu saja, mohon penjelasannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Haid terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Slamet. Subhanallah, pertanyaannya luar biasa Pak. Ini layak ditambahi bonusnya. Alhamdulillah. Pak Slamet bilang akal manusia itu terbatas. Tidak. Saya tegaskan, akal manusia tidak terbatas. Kemalasan itulah yang bikin akal manusia menjadi terbatas. Bapak Ibu sekalian, kalau membaca hasil penelitian tentang neurologi, tentang akal, ada yang mengatakan akal manusia itu kapasitasnya lebih dari 3 juta megabyte. Itu yang ngerti komputer mesti paham ini. 3 juta megabyte Pak. Di atas mega itu ada tera atau apalah namanya itu. Nah, akal manusia itu lebih dari itu. Artinya apa? Akal manusia itu akan bisa menampung apapun untuk bisa memahami Allah Subhanahu wa taala dan memahami ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang nggak bisa memahami, berarti dia hanya menggunakan mungkin 0,00 sekian persen akalnya. Karena apa? Males. Betul apa betul? Maka ketika Allah pertama kali menciptakan akal dipanggil oleh Allah. Akbil, datang kamu ngadep sama saya. Atau fi riwayat yang lain, Iqbal. Mereka datang. Fa'akbala. Ketika Allah merintahkan idbar atau adbir, akal bilang, oke, saya pergi. Jadi ketika Allah memerintahkan datang kau, akal datang. Ketika Allah memerintahkan pergi kau, aku pergi. Begitu taatnya akal, karena akal itu faham yang memerintah itu Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika Allah menciptakan nafsu dan kemudian akal dan nafsu ini keduanya dipanggil oleh Allah. Dipanggil untuk ditanyain. Pertama yang ditanyain ini akal. Wahai akal, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa engkau? Kata Allah bertanya kepada akal. Apa jawab akal? Anta rabbi wa ana abduka dhaif.
saya hambamu yang lemah dan hina dan engkau adalah Tuhanku. Subhanallah. Giliran nafsu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya dengan pertanyaan yang sama, man anta wa man ana, kata Allah. Apa jawabnya nafsu? Ana wa anta. Ini nafsu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin hari ini belum menggunakan akalnya, lebih menggunakan nafsunya, ya begitu. Perintah sholat antar aja deh. Di perintah puasa lapar. Ini sama kayak jawaban nafsu ketika dipanggil oleh Allah, man anta wa man ana. Apa jawaban nafsu? Ana, anta. Akhirnya Allah marah, dilempar itu nafsu, deyer. Masukin ke dalam neraka yang sangat panas, 100 tahun. Udah cukup 100 tahun, gosong semua, dipanggil lagi. Wahai nafsu, ya, man ana wa man anta. Siapa saya, siapa engkau? Ana, anta. Tetep Pak. Nafsu itu kalau dikasih yang panas-panas tambah gendeng, tambah gila. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat, lempar lagi ke dalam an-nar, api neraka, tapi yang dingin. Api neraka yang tidak hanya dingin tapi tidak dikasih makan. Di situ diriwayatkan an-narul ju', api neraka yang lapar. Tidak dikasih makan selama 100 tahun, teriak dia, lapar katanya. Tapi tetap 100 tahun, setelah 100 tahun dipanggil lagi. Oke, kamu teriak tadi, lapar. Man ana wa man anta. Ana nafsu wa anta robbi. Baru Pak mengakui ketika nafsu itulah lapar. Kenapa kita disuruh puasa? Agar kita kembali kepada fitrah kita sebagai orang-orang yang suci. Makanya orang yang memperturutkan nafsunya, mesti dia akan menjadi orang yang sombong, tidak kenal Tuhannya. Tapi kalau dia menggunakan akalnya, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah akal itu terbatas? Tidak. Akal itu kalau kita gunakan Pak, insya Allah akan membuka pengetahuan-pengetahuan baru. Baik yang bisa difikir dengan kepala maupun yang tidak bisa difikir dengan kepala. Difikirnya pakai hati. Nah, cara terbaik mengasah akal kita itu apa? Al-Quran. Baca Al-Quran, akal kita akan semakin cerdas. Anak-anak yang kecil yang belum mendengar apa-apa lalu didengarin Al-Quran, insya Allah akan jauh lebih cerdas daripada anak baru lahir diopenin dengan goyang dompet. Baik, terima kasih Gus Said. Selanjutnya Ibu Siti Khadijah yang akan dijawab oleh Abah Raud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Khadijah dari KBTK Islam Teratai Putih Global. Mohon izin Abah mau bertanya nih, bagaimana caranya Abah agar akal kita itu senantiasa dalam bimbingan iman. Supaya tidak liar gitu, kadang-kala kan tadi yang disampaikan Ustadz Gus Hazid kan terlalu liar ya, karena kalah dengan nafsu gitu. Mohon izin, mohon dijawab. Baik, Abah. Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya bagaimana kita mengendalikan akal ini Abah. Silakan Abah. Pertanyaan yang cukup bagus dari Ibu Khadijah. Bagaimana kita dapat mengendalikan akal. Tadi saya sudah sampaikan, akal itu ulama membaginya kepada dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan akal tabi'i dan yang kedua yang disebut dengan akal ghorizi. Akal tabi'i itu adalah akal untuk memenuhi keinginan-keinginan yang punya akal. Bahkan lebih jauh daripada itu, memenuhi nafsu yang punya akal. Karena akal itu tadi memiliki kecerdasan yang tidak terbatas. Ketika kita gunakan baik, maka akan baik. Ketika digunakan buruk, maka ini akan
menjadi buruk. Ini bagiannya yang disebut dengan akal tabi'i. Sedangkan akal yang kedua adalah akal ghorizi, akal sehat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan agama, di mana agama ini hanya bisa dipahami, hanya bisa diamalkan oleh mereka-mereka yang punya akal. Tadi dalam sebuah keterangan disampaikan, ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqla lahu. Agama itu rasional. Tidak ada agama buat mereka yang tidak ada rasio. Oleh karenanya di dalam definisi akal disampaikan, kama'aluhu indal buluk, sempurnanya akal ketika usia balik. Perempuan di atas usia 9 tahun, laki-laki di atas usia 15 tahun. Ketika seorang wanita di atas 9 tahun, laki-laki di atas 15 tahun, dia memiliki akal yang sempurna. Dia memiliki akal yang sehat. Ketika akal sehat itu dipikirkan kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh wahyu, maka itulah akal yang akan terbimbing, yang dapat menyelamatkan dunia dan akhirat. Akal untuk menggali Al-Quran. Abah ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa di hadapan kita ada tuntunan agama yang berupa Al-Quran dan berupa hadis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in 5 tahapan belajar Al-Quran. Tahapan yang pertama adalah bagaimana kita dapat membaca dengan baik. Tahapan yang kedua, bagaimana kita dapat menghafal dengan baik. Tahapan yang ketiga, bagaimana kita dapat memaknai kandungan Al-Quran dengan baik. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat mengamalkan Al-Quran dengan baik. Dan yang kelima adalah bagaimana kita dapat mendakwahkan atau menyampaikan Al-Quran dengan baik. Ini semuanya telah dipraktekkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan konsep Allah melalui Al-Quran, disambut oleh akal goriji para sahabat radhiyallahu anhum, maka 2/3 dunia berada di bawah telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kita, ya Allah, berikan kepada kami di dunia hasanah, berikan kepada kami di akhirat hasanah, dan jauhkan kami dalam azab 7 lubang api neraka, manakala akal kita perankan untuk mempelajari bacaan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memaknai kandungan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Insya Allah ini akal yang terbimbing. Masya Allah. Nah, Abah, jadi pada intinya akal yang selamat adalah akal yang selalu bersandar kepada Al-Quran. Kita ingin mendengarkan pendapat Abah bagaimana dengan kelompok-kelompok tertentu yang sungguh-sungguh memaksimalkan potensi akal hingga dia mengatakan tidak perlu petunjuk untuk mencari kebenaran, cukup dengan memaksimalkan akal. Abah, ini yang terjadi seperti orang-orang Eropa dan sebagainya. Baik, hidayah itu terbagi menjadi 5 bagian sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ini disampaikan di dalam kitab Tafsir Munir. Hidayah yang pertama yang disebut dengan hidayatul ilhami. Hidayah yang kedua yang disebut dengan hidayatul hawasi. Hidayah yang ketiga yang disebut dengan hidayatul akli. Dan hidayah yang keempat yang disebut dengan hidayatul dini. Sedangkan hidayah yang kelima apa yang disebut dengan hidayatul taufiki. Jadi memang orang yang mendapatkan hidayah daripada akal itu luar biasa. Tapi di dalam ajaran agama Islam tidak sampai dengan hidayatul akli. Akan tetapi harus diteruskan kepada hidayah yang keempat yang disebut dengan hidayatul din. Kapan hidayatul akli bisa selamat? Pada saat akal digunakan untuk
memikirkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Baru akan sampai kepada hidayatut taufik. Apa tuh hidayatut taufik? Hidayatut taufik adalah hidayah di mana setiap umat manusia dapat melaksanakan sesuai dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya dan hanya untuk beribadah. Manakala dari hidayatul akli ditingkatkan kepada hidayatul dini. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Abah, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Assalamualaikum, halo pemirsa. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Nah pemirsa, ini sudah memasuki pertengahan Ramadan. Semoga puasanya semakin lancar ya. Nah tentu di bulan puasa ini kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan menjaga pola makan. Perlu diingat nih pemirsa, mengkonsumsi makanan berlemak bisa meningkatkan kadar lemak darah atau kolesterol. Akibatnya bisa mengganggu kesehatan jantung dan tekanan darah. Maka dari itu sangat penting untuk bisa memperhatikan makanan sehat saat sahur dan berbuka, agar badan tetap sehat dan puasa tetap lancar. Nah pemirsa, berbicara mengenai menjaga kesehatan tubuh, biasanya saya mengkonsumsi ini nih pemirsa, Omepros. Omepros merupakan suplemen untuk membantu mengurangi kadar lemak darah. Omepros ini juga berfungsi untuk menurunkan kadar trigliserid agar tekanan darah dan kesehatan jantung tetap terjaga. Karena suplemen ini mengandung omega 3, 6, 9, dan GLA. Omepros suplemen ini juga mengandung perpaduan asam lemak esensial yang paling lengkap yang bersumber dari makan ikan salmon, minyak ikan salmon, dan minyak nabati yang sangat penting untuk proses fisiologis tubuh agar semua jaringan tubuh dapat berfungsi secara fungsional. Kandungan EPA dan DHA dalam Omepros ini selain dapat membantu menurunkan kadar lemak darah, juga berperan sebagai nutrisi otak yang dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat sehingga dapat mencegah penyakit demensia, Alzheimer, atau kepikunan pada orang dewasa. Nah pemirsa, suplemen Omepros ini dapat dikonsumsi oleh orang dewasa hingga lanjut usia. Diminum 2-3 kali sehari sesuai kebutuhan pemulihan atau pemeliharaan tubuh. Dan boleh dikonsumsi dengan mengkombinasikan resep dokter seperti obat kolesterol dan obat darah tinggi. Tapi perlu memperhatikan diberi jarak waktu 2 jam saat mengkonsumsinya ya pemirsa. Pemirsa, jangan lupa kita sangat penting untuk selalu menjaga kesehatan jantung kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Agus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Agus dari Pondok Pesantren Wakaf Al-Muhajirin Teratai Putih Global. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengoptimalkan fungsi akal kita untuk menumbuhkan dan memperkokoh rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berislam secara kafah. Demikian, jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai dari Gus Hayid. Baik, terima kasih Ustadz Agus. Bagaimana cara memperkokoh akal kita agar terus terbimbing menuju keimanan dan menjadi seorang muslim yang kafah. Tadi karena waktunya terbatas, saya sudah mengutip cara paling efektif, cara paling dahsyat untuk mengasah akal kita adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, makna memperbanyak membaca Al-Quran ini, makna memperbanyak membaca Al-Quran ini tidak hanya membaca bil lisan, tetapi membaca bil lisan yang disempurnakan bil qalbi. Ngerti artinya, diresapi. Lalu kemudian
kita berniat, berkeinginan untuk mengamalkan. Insya Allah itu nanti akan diberikan oleh Allah, bahasanya beliau Aba Bahar al-aqlul ghariz, akal yang akan sumambrah, menghadirkan berbagai macam ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara mengasah akal kita agar lebih hebat, lebih cerdas, lebih tajam, itu dengan cara berpikir. Gunakan akal itu untuk berpikir. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi akal ini Pak, kalau untuk mikir selain Allah sampai. Tapi kalau mikir Allah pedot. Putus Pak, tidak kuat kalau mikir Allah. Ya, saya nggak perlu ngasih contoh, waktunya terbatas di sini. Tapi saya akan ngasih gambaran bagaimana akal kita gunakan untuk berpikir selain Allah. Alias berpikir ciptaan-ciptaan Allah. Termasuk kita memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akal kita akan semakin cerdas. Misalnya kalau Pak Agus, para pemirsa TV One dimanapun berada ke laut. Berpikir, oh subhanallah begitu luasnya laut ini. Kok ada yang warna biru, warna agak putih, ada yang warna budak. Apa sebabnya? Akhirnya berpikir, baca, dapat keterangan. Oh tahu ternyata yang warna biru dalam sekali. Yang agak putih agak dalam, yang budak oh itu di pinggir, di pantai. Ya begitu. Ke gunung lihat Masya Allah. Indah sekali gunung ini. Kalau dari jauh kelihatannya luar biasa mulus. Tapi setelah saya dekati bolong-bolong. Nah biasanya ibu-ibu begitu, dari jauh kelihatan mulus, didekati, oh dempulannya banyak misalnya. Ini contoh yang bukan di sini ibu-ibu yang di sini, tapi bukan ada di sini, di sana adanya, kampung tetangga. Nah pakai akal, itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala merangsang kita untuk terus menerus menggunakan akal kita. Orang-orang yang menggunakan akal disebut oleh Al-Quran sebagai ulul albab. Ya, dan Allah meminta setiap ciptaannya untuk difikirkan. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakir. Fadzakkir di situ maknanya tidak hanya ingatlah, tidak, tapi pakai otak kamu. Pakai akal kamu. Nanti kalau waktunya panjang kita akan berdiskusi apa bedanya otak, apa bedanya akal. Otak dalam bahasa Arab itu mukhun. Ad-du'a mukhul ibadah. Kalau akal, ya akal. Ya. Nah kalau otak-otak di Indonesia bahasa Arabnya apa berarti? Banget itu. Muh. Ya, nah oleh karena itu cara paling efektif menjadikan akal kita itu terbimbing ke dalam hidayah Allah, baca Al-Quran, gunakan akal kita untuk selalu bertafakkur. Karena tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sittina sanah. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Itu hadis. Artinya apa? Allah itu senang, Allah itu sayang kepada orang-orang yang mendaya gunakan otaknya dengan baik. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Allah yang perintah. Apakah kamu akan nyuruh orang-orang ayo terus kamu kerjakan perintah Allah, kamu jauhi larangannya, kamu baca Al-Quran, kamu dalami Al-Quran, tapi kamu tidak mengamalkan. Kamu pakai otak apa? Kata Allah. Kalau kita hanya perintah tapi kita nggak jalanin, Allah itu nyindir, kau pakai otak apa? Jadi kalau ada pimpinan, ada bos yang hanya bisa perintah-perintah doang tapi dia nggak ngejalanin Pak, hanya bisa merintah, itu disindir oleh Al-Quran. Afala ta'qilun. Apakah pakai otak? Ya jawabannya ya harus pakai otak. Nah cara orang pakai otak itu bagaimana? Mengerjakan, mengamalkan apa yang sudah kita fahami dan mengajarkan yang sudah kita amalkan kepada orang lain. Itu baru orang-orang yang berakal. Baik, terima kasih Gus. Selanjutnya kami persilakan Ibu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Rita dari unit SMK Teratai Putih Global 3 Bekasi. Mohon izin bertanya Ustadz, di dalam Islam ada sebuah peristiwa yang di luar kemampuan akal manusia Ustadz. Misalnya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara kita meyakini? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abah, ini pertanyaan luar biasa sekali ya. Ada hal-hal yang di luar akal kita. Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Bagaimana begitu akal kita ketika bertemu sesuatu yang di luar jangkauan akal, contohnya konkret seperti peristiwa Isra wal Mi'raj. Tadi sesungguhnya sudah disampaikan bahwa hidayah itu terbagi kepada 5 bagian sesuai dengan tingkatannya. Hidayah yang paling rendah adalah hidayatul ilhami. Saya ingin kasih contoh, apa hidayatul ilhami itu? Hidayah yang Allah berikan kepada anak kucing yang matanya masih rabun, kakinya belum bisa berjalan, tapi sesungguhnya Allah telah ciptakan air susu di dalam perut ibunya, bahkan sekaligus dengan kerannya. Saya bilang keran, begitu, karena bulan puasa ini, begitu. Itu si anak kucing bisa mencari di mana keran air susu. Itulah yang disebut dengan hidayatul ilhami. Padahal ibu bapaknya tidak pernah memberikan penataran bahwa air susu kamu itu dalam perut ibu kamu. Ini hidayah dari Allah. Oleh karenanya orang yang belajar hidayah ketika melihat kucing sedang menyusu langsung ingat Allah. Allah sedang ngasih hidayah sama kucing. Namanya hidayatul ilhami. Yang kedua hidayatul hissi. Hidayatul hissi itu diberikan kepada manusia dengan bentuk panca indera. Mata punya kemampuan yang sangat luar biasa membedakan setiap rupa. Rupa apa yang tidak bisa dibedakan oleh mata. Betul? Yang kedua Allah berikan telinga. Ini hidayatul hawasi. Dengan telinga kita dapat membedakan suara. Suara apa yang tidak bisa dibedakan oleh telinga. Betul? Turun lagi ke bawah Allah memberikan hidung. Dengan hidung kita dapat membedakan setiap wangi dan bau. 1001 wangi, 1001 bau dapat dibedakan dengan hidung. Kemudian Allah memberikan lidah. Dengan lidah Allah memberikan perbedaan rasa. Rasa garam rasanya, rasa gula rasanya, rasa tai kucing rasanya. Nah, itu begitu. Jadi semua rasa bisa dibedakan dengan lidah. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hidayah dari Allah. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, lama kita dikasih mata oleh Allah. Allah hadir enggak pada saat kita melihat? Sehingga dapat membedakan setiap rupa. Lama kita dikasih telinga. Dengan telinga kita bisa membedakan setiap suara. Sehingga kita tidak salah mendengar siapapun. Suara apa yang tidak bisa dibedakan? Tapi pada saat mendengar, ada enggak kehadiran Allah dalam pendengaran kita? Setiap kita dikasih hidung. Kemudian hidung membedakan setiap bau, setiap wangi. Bahayanya kita kalau hidung tidak bisa membedakan wangi dan bau. Maaf, coklat dengan tai ayam sama, betul? Begitu. Untung dikasih lidah sama Allah. Dengan lidah, Allah berikan hidayah pada lidah. Sehingga dapat membedakan rasa. Walaupun kata mata, kata hidung, ini sama warnanya kata hidung, ini tapi masuk ke lidah, walaupun itu dibungkus pakai coklat, tapi kan lama-lama bisa terasa. Begitu. Bahayanya kalau Allah tidak berikan hidayah kepada lidah kita, makan sukro sama makan tai kambing sama aja. Naudzubillahi min dzalik. Tapi yang menjadi pertanyaan, lama kita dikasih lidah, dikasih hidung sama Allah, hadir enggak Allah dalam hidung kita? Hadir enggak Allah dalam lidah kita? Ibu sekalian, kemudian kita naik lagi ke atas, ada yang disebut dengan hidayatul akli. Hidayah yang ketiga lebih tinggi daripada hidayatul hawasi, yaitu hidayah akal. Jadi hidayah akal itu
Urutan yang ketiga Ibu. Di atas hidayah akal ada hidayatud dini. Apabila bertentangan antara akal dengan agama, maka kita ikut agama. Peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi bisa dijangkau oleh agama. Maka ketika Sayyidina Ali berjalan, kemudian ramai heboh bahwa Muhammad telah berjumpa dengan Tuhannya di langit. Maka ada orang Quraisy bertanya kepada Muhammad, Muhammad, betul kamu sudah dari langit? Betul. Kamu sudah Isra Mi'raj? Betul. Coba angkat kaki kamu, kata orang kafir itu. Diangkat kakinya. Kaki sebelah diangkat lagi, itu kaki yang kanan nggak usah diturunkan. Kata Nabi, tidak bisa saya menurunkan kaki dua-duanya untuk berpisah dengan bumi. Tertawa itu kafir Quraisy, bagaimana mungkin orang percaya sama kamu, wahai Muhammad. Ketika kamu disuruh mengangkat tangan, tidak mengangkat kaki sejengkal saja kamu tidak bisa pisah dengan bumi. Bagaimana kamu bisa ke langit berjumpa dengan Tuhanmu? Akhirnya disuruh Sayyidina Ali. Ali tolong jawab ini, karena Ali itu pinter orangnya. Ali tidak menjawab karena ini bukan jawaban ilmu, bukan jawaban akal, tapi dicabut pedangnya, ditebas batang lehernya. Begitu. Kaget Rasulullah, kenapa engkau tebas batang lehernya? Jawaban untuk orang yang tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj, harus ditebas batang lehernya. Karena ini bukan peristiwa akal, tapi ini adalah peristiwa agama. Yang ingin saya tanyakan, percaya enggak? Pak, itu kan PPSU ngambil golok nanti kalau enggak percaya. Percaya enggak? Percaya enggak? Alhamdulillah. Ini bukan peristiwa akal, tapi peristiwa agama. Ada yang lebih hebat dari itu, adalah apa yang disebut dengan hidayah yang kelima, adalah hidayatut taufiki. Di mana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan setiap perintahnya, menjauhi larangannya, untuk menggapai kehidupan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu hidayah yang terakhir, adalah hidayah yang kelima, hidayatut taufiki. Di atas hidayatul akli, di atas hidayatul dini, namanya hidayatut taufiki. Alhamdulillah kita sekarang semuanya mendapat hidayatut taufiki. Di mana ujung rambut kita, lahir batin kita ditundukkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jawaban yang sangat lengkap sekali, dan kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Namun sayang sekali memang waktunya sangat singkat sekali, sementara ilmu yang kita bahas begitu luasnya. Tetapi insya Allah apa yang telah disampaikan tadi cukup memperkaya khasanah kita untuk bagaimanakah kita memahami tentang akal. Kita akan dengarkan kesimpulan masing-masing dari guru yang kita cintai. Kita mulai dari Gus Hayid, silakan. Ada waktu 2 menit. Baik, terima kasih Ustadz Agung. Hadirin wal hadirat, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, akal menempati posisi yang sangat strategis dan paling penting dalam ajaran Islam. Karena itu para ulama maqasidus syariah menegaskan salah satu dari 5 hal yang paling pokok dalam beragama, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Salah satunya adalah hifdzul aqli. Dalam beragama, semua ajaran yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan Sunnah, itu intinya adalah mengkaji 5 hal pokok tadi. Dari 5 hal pokok itu salah satunya adalah menjaga akal kita tetap sehat dan waras. Maka bagaimana cara agar akal kita tetap sehat dan waras? Teruskanlah, gantungkan akal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal ini bagian dari ciptaan Allah yang sangat istimewa. Di balik keistimewaan akal masih ada Allah yang sangat super istimewa. Maka orang yang selalu menggantungkan akalnya kepada Allah, insya Allah akan menjadi wasilah diturunkannya rahmat, ilmu, hikmah dalam kehidupannya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, sungguh ia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebaliknya, orang yang tidak mendayagunakan akalnya, ini adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita kecuali akal kita. Sekali akal kita dicabut oleh Allah, kita tidak lagi berharga. Orang yang ganteng, cantik, pakaiannya indah, kalau akalnya ditaruh di dengkul, kira-kira mau apa enggak? Sebaliknya orang yang enggak terlalu ganteng, enggak terlalu cantik, tapi akalnya itu dipakai sangat luar biasa,
orang ini akan mulia. Karena dengan akal, rahmat Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah, serta taufik dari Allah akan senantiasa mengiringinya. Amin. Allahumma amin. Baik, terima kasih. Silakan, Abah. Baik, ini waktunya sangat terbatas sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mencerna tentang pentingnya akal. Ayat itu terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan ayat qauliyah. Yang kedua, apa yang disebut dengan ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu ulama telah menghitung Al-Quran, ada yang mengatakan 6.666 ayat. Tapi ada juga yang berbeda, 6.000 sekian. Begitu. Ada yang lebih banyak lagi sesungguhnya adalah ayat kauniyah. Ayat yang nampak di mata kita, ayat-ayat yang terdengar oleh telinga kita, itu namanya ayat kauniyah. Nah dengan ayat kauliyah itu disebutnya dalam Al-Quran tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah kamu tidak memikirkan Al-Quran dengan akal kamu? Sedangkan untuk ayat-ayat kauniyah itu adalah afala yatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Maknanya sama. Artinya apa? Bahwa akal kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh memikirkan ayat-ayat kauliyah. Disuruh memikirkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang kata sebagian ulama jumlahnya 6.666 ayat. Kemudian ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang bertebaran di muka bumi. Manakala pikiran kita dipakai memakai ayat kauliyah maupun ayat kauniyah, insya Allah kita akan berjumpa dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, Allah memberikan akal kepada kita sehingga akal harus dapat mewajibkan bahwa Allah itu ada sebelum kata-kata ada. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Karena segala sesuatu ada diadakan oleh yang ada. Dan besok segala sesuatu itu tiada, Allah tetap ada. Bahkan kata-kata ada nanti tiada, Allah itu tetap ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah tetap ada, zat yang maha luhur dan maha mulia. Masya Allah, terima kasih guru-guru yang kita cintai, Abah Raud, Gus Hayat yang telah memberikan sebuah ilmu dan sekaligus nasihat yang luar biasa kepada kita yang pada intinya dengan apa yang kita dengarkan tadi, kita akan semakin mampu untuk menyempurnakan bagaimanakah semestinya kita mengendalikan akal kita yang ujungnya adalah kepada penyembahan Allah secara total, bukan lagi secara terpaksa tetapi dengan penuh kesadaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita akan kembali dengan segmentasi doa selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Sabtu 8 April 2023 kami masih hadir dari Masjid Al-Muhajirin yang menghadirkan Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Ustadz Azhari Nasution. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tundukkan kepala kita, hubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hananu ya Manan, ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Engkau tunaikan setiap hajat-hajat kami ya Allah. Engkau maha tahu setiap hajat-hajat kami. Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini Engkau berjanji akan mengampuni setiap dosa-dosa kami ya Allah. Gugurkan ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, terima tobat kami ya Allah. Dari dosa-dosa kami yang besar yang tidak terhingga, Engkau berjanji akan menerima tobat. Birahmatika wa izzika wa hirsika ya akram akramin wa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.